pada pertemuan yang kedua. Sebelum kita mulai, mari lebih dahulu kita membacakan surat Al-Fatihah untuk Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, untuk para ulama khususnya mu'alif kitab ini, dan untuk orang tua kita, al-hadhiniyah sholihah. Al-Fatihah. Ya, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membaca muqaddimah daripada kitab ini, ya, dan bahwa kitab ini adalah kitab yang ditulis terakhir oleh seorang ulama besar dari negeri Syam, Syria, yaitu Syekh Said Ramadan Al-Houthi. Dan kitab ini adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau melalui website Nasimus Syam. Nanti teman-teman kalau ingin mempelajari maupun mengenal profil beliau, kegiatan-kegiatan beliau, kegiatan-kegiatan ilmiah beliau, teman-teman bisa membuka-buka ya website Nasimus Syam itu. Karena di sana tersimpan banyak video-video pengajian maupun teks-teks khutbah maupun kitab-kitab beliau di website tersebut. Nah, kitab yang kita baca ini juga adalah semacam rubrik konsultasi ya dari masyarakat kepada beliau, dari umat Islam seluruh dunia. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini oleh penanya yang latar belakangnya macam-macam. Ada yang dari negara Muslim, ada yang dari Eropa dan seterusnya. Ya. Dari mulai pertanyaan yang ringan-ringan sampai pertanyaan yang berat, dari mulai pertanyaan-pertanyaan yang bertemakan akidah, fikih, kekeluargaan, muamalah. Jadi sangat lengkap dan sangat aplikatif karena tidak terlalu panjang materi yang disampaikan, sederhana tetapi mengena ya. Baik, kita minggu lalu sudah membahas sejumlah persoalan terkait dengan akidah ya. Dari mulai pertanyaan di mana Allah dan seterusnya. Kemudian juga pertanyaan terkait dengan neraka sampai tentang alam jin dan seterusnya ya. Sekarang kita akan membaca pertanyaan yang ke-37. Jadi karena kitab ini ditulis sebetulnya sangat interaktif ya, karena melibatkan banyak penanya dan kemudian dijawab, saya pikir pengajian kita juga bisa kita buat lebih interaktif. Jadi nanti teman-teman juga bisa kasih input ya, bisa kasih masukan-masukan, saran supaya kita semua mendapatkan faedah. Silahkan kalau ada tambahan-tambahan dari teman-teman terkait dengan tema-tema yang dibahas di dalam kitab ini bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharini amin. Nomor 37 ya. Pertanyaan nomor 37 halaman 15 ya. Ada pertanyaan, hal yakhludu ahadun minal muslimina finnar. Apakah ada orang Islam yang masuk neraka selama-lamanya? Kalau ada orang Islam yang masuk neraka itu kan kita semua sudah tahu ya. Tetapi kita kan mengetahui bahwa orang-orang Islam ini masuk neraka itu sementara, hanya untuk mencuci atau menunaikan hak-haknya yang belum diberikan ya. Tetapi sekelompok orang Salafi itu mengatakan bahwa ada orang-orang Islam yang masuk neraka selama-lamanya. Itu. Padahal sebagaimana kita tahu pada umumnya umat Islam meyakini bahwa tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah terus kemudian masuk neraka selama-lamanya. Nah, kemudian jawaban beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Man mata la yusyriku billah syai'an dakhalal jannah. Jawaban beliau mengatakan bahwa barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga. Itu di dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya beliau menolak kalau ada yang mengatakan bahwa ada umat Islam yang masuk nerakanya selama-lamanya. Kemudian di dalam hadis lain juga dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Atau di dalam hadis yang lain diriwayatkan, ini semuanya hadis sahih yang dikutip. Ada 3 hadis yang dikutip di sini dan semuanya adalah hadis sahih. Di dalam hadis yang ketiga, Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas, maka ia masuk surga. Ini hadis yang sangat menggembirakan bagi kita sebetulnya, ya, bahwa modal utama kita itu sebetulnya tidak berat, yaitu cukup mengucapkan la ilaha illallah sudah sebagai tiket masuk surga. Karena saking mudahnya, karena saking sederhananya dan begitu mudahnya Islam seperti ini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, itu dulu konon ceritanya Abu Hurairah itu waktu menyampaikan hadis ini itu sempat dihukum ya oleh sahabat Umar, oleh Khalifah Umar. Karena nanti dikhawatirkan orang-orang akan meremehkan bahwa karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kemudian tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain, gitu. Makanya kata Abu Hurairah memang mengatakan bahwa tidak semua hadis yang saya dengar dari Rasulullah itu bisa saya sampaikan. Mungkin diantaranya adalah hadis ini. Tapi beliau mengatakan seandainya bukan karena ancaman kitmanul ilmi, tentu beberapa hal itu tidak saya sampaikan, kata Abu Hurairah. Seperti itu. Jadi mudah sekali, dan makanya inti daripada hidup kita, nikmat kita yang paling berharga itu ya la ilaha illallah, bahwa kita meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan itu adalah sudah satu nikmat yang terbesar, nikmat bagi kita yang terbesar dalam hidup ini. Dan hadis-hadis sahih terkait hal tersebut, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga, itu termasuk hadis yang mutawatir maknawi, ya. Mutawatir maknawi. Jadi hadis mutawatir itu ada, hadis itu kan macam-macam. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Mutawatir itu ada 2, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, sekiranya tidak mungkin orang itu sepakat untuk berbohong. Nah, mutawatir itu ada 2, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir yang maknawi. Mutawatir lafzi itu yang teksnya sama. Seperti contoh hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, itu diriwayatkan lebih dari 70 sahabat. Makanya nggak mungkin sahabat ini 70 orang semuanya sepakat berbohong, itu nggak mungkin. Itu hadis yang mutawatir lafzi. Sedangkan hadis yang seperti ini mutawatir maknawi. Maknanya, substansinya itu mutawatir, meskipun redaksi yang disampaikan berbeda-beda. Kan tadi ada yang mengatakan, ada hadis yang kalimatnya man mata la yusyrik billah dakhalal jannah. Ada yang hadis redaksinya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada hadis yang man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Ini substansinya sama meskipun redaksinya berbeda-beda. Nah, kemudian maka aneh saja, kata beliau, kalau ada orang Salafi Wahabi yang menyalahi hadis tersebut yang bersumber dari Rasulullah. Dan Allah sendiri dalam Al-Quran berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Pokoknya selama dosa itu bukan musyrik, maka sangat mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita itu sangat beruntung ya. Sangat beruntung dengan syariat Islam yang begitu mudah, dan apalagi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi kita itu Nabi paling istimewa, dan umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan bahwa 70.000 umatnya Nabi Muhammad itu akan masuk surga tanpa hisab. 70.000 ya, jumlah yang tidak sedikit. 70.000 umatnya Nabi Muhammad itu akan masuk surga tanpa hisab. Dan nanti 70.000 itu tidak sendirian. Dari 1/10-nya 70.000 itu akan membawa 70.000 lagi. Jadi 70.000 itu 1/10-nya itu akan mensyafaati 70.000 lagi. Jadi kalau dihitung-hitung, yang bisa masuk surga tanpa pemeriksaan ya, itu mencapai, kalau di matematika dihitung secara matematis itu 4,9 juta. Hampir 5 juta orang umatnya Nabi Muhammad itu. Dan di dalam hadis tersebut masih dikatakan bahwa ada jumlah yang tidak diketahui. Maksudnya selain yang 70.000, 1/10-nya mensyafaati 70.000 lagi, itu ada jumlah yang tidak kita ketahui. Artinya Allah masih mungkin menambah jumlah yang lebih banyak lagi umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk lah ya. Kalau dihisab takut juga karena banyak dosa ya. Mudah-mudahan mengandalkan rahmatnya Allah ya. Mengandalkan keadilannya Allah. Bifadlih, anugerahnya Allah, bukan biadlih. Bukan kan. Itu. Yang 1/10 yang mensyafaati itu mestinya ya ulama-ulama, kiai-kiai, para masyayikh kayak gitu ya. Makanya kita diminta untuk mendekat kepada beliau-beliau semuanya. Pokoknya intinya dari pertanyaan ini, selama orang mati membawa la ilaha illallah maka pasti masuk surga ujungnya. Itu. Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, ada yang melalui proses pembersihan dulu, dicuci di neraka. Dan makanya kita itu jangan ikut-ikutan orang-orang takfiri ya, orang-orang yang gampang mengkafirkan. Sudah mengucap la ilaha illallah, sudah sholat, sudah ngaji, sudah ibadah macam-macam, masih saja dikafirkan. Hanya gara-gara misalnya ziarah kubur, dan sepele banget. Hanya karena tawasul dikafirkan. Padahal nggak boleh gitu. Jelas itu di hadis banyak sekali pesan-pesan Nabi yang menyebutkan seperti itu. Nggak boleh orang yang sudah jelas-jelas Muslim masih saja dikafir-kafirkan ya. Gitu. Jelas Nabi juga menyampaikan banyak ancaman terkait orang-orang yang mudah mengkafirkan ya. Bahwa misalnya dalam hadis man roma mu'minan bikufrin faqatlih gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga masih banyak, misalnya ya kalau siapa yang mengkafirkan saudaranya maka kekufuran itu akan kembali pada salah satunya gitu. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan pokoknya selama orang itu selama orang itu kelihatan darinya simbol-simbol keislaman, maka tidak boleh dikafirkan. Bahkan dulu itu para sahabat ketika akan berperang memasuki sebuah daerah, terus kemudian misalnya sudah ada suara azan saja, itu pasti dihentikan. Nah, sekarang sudah jelas-jelas Islam, semuanya di publik juga Muslim, masih saja ya makanya kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Islam ini sangat mudah. Dulu Nabi itu kan pernah punya pembantu seorang Yahudi ya. Kemudian pada saat dia itu sakaratul maut, itu didatangi oleh Nabi.
Nabi mengatakan begini, kalau kepada pembantunya itu, kalau seandainya kamu mau tetap berada di dalam agama orang tuamu, ya silahkan, gitu. Itu pilihanmu. Tetapi betapa senangnya seandainya kamu itu mau beriman. Dan kemudian anak muda ini melihat orang tuanya. Setelah itu orang tuanya memberikan isyarat agar supaya anaknya ini mengikuti Nabi, gitu. Dan kemudian anak itu bersyahadat. Setelah syahadat kemudian dia meninggal. Nabi setelah itu keluar rumah dan betapa gembiranya beliau itu, bahwa Nabi mengatakan, alhamdulillah ada seorang hamba Allah yang diselamatkan, kayak gitu. Sekarang pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 39. Ma ma'na qaulihim ajza'u syai'i laysat 'ainuhu wala ghairuhu. Al-muqarrar fi ilmi al-kalami anna ajza'a syai'i laysat ghairuhu wala 'ainuhu fa kaifa yasihu an yuqala anna hajatal murakkabi ila ajza'ihi hiya hajatun ila ghairihi. Jadi di dalam ilmu kalam itu pembahasan soal zatnya Allah, orang-orang salafi itu kan mengatakan bahwa zatnya Allah itu terdiri dari tangan, terdiri dari kaki, dan seterusnya. Nah, sedangkan semua hal yang tersusun itu menunjukkan kebutuhan terhadap yang lain. Jadi gini, kalau seandainya Allah itu punya tangan, tangan itu kan hanya bagian dari tubuh yang membutuhkan bagian yang lain. Maka padahal setiap sesuatu yang membutuhkan kehadiran sesuatu yang lain, itu berarti sesuatu tersebut lemah. Jadi beliau mengatakan begini, makna qauli laukan Allahu murakkaban min ajzain idzan lakana ajizan bi nafsihi muhtajan ila ghairihi. Kalau seandainya Allah itu punya jisim, seperti dikatakan orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa Allah punya tangan, punya kepala, punya kaki, kalau Allah itu tersusun seperti itu, maka berarti Allah itu bukan qiyamun bi ajizan bi nafsihi muhtajan ila ghairihi, membutuhkan kehadiran yang lain. Penjelasannya gimana? Yaitu ketika sesuatu itu kehadirannya membutuhkan kehadiran sesuatu yang lain, maka dia bergantung, itu namanya. Itu. Dia butuh terhadap sesuatu yang lain. Nah, kebutuhan terhadap hadirnya sesuatu yang lain itu menunjukkan kelemahan. Itu. Sedangkan jadi misalnya Tuhan punya tangan. Tangan ini kan nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa bergerak sendiri. Telapak tangan ini butuh lengan, gitu. Lengan itu mungkin butuh pundak. Pundak itu nanti butuh perut misalnya. Perut itu nanti butuh kaki. Kaki itu butuh telapak kaki misalnya, dan semuanya pasti butuh kepala, gitu. Kepala sendiri butuh misalnya jantung untuk memompa darah, gitu. Jadi kalau Tuhan itu terdiri dari berbagai macam anggota, berarti Tuhan itu membutuhkan anggota ini nggak ada yang qiyamu bi nafsihi ini, semuanya membutuhkan satu sama lain, gitu. Dan itu menunjukkan kelemahan. Selama sesuatu itu membutuhkan kehadiran sesuatu yang lain, berarti sesuatu itu lemah. Artinya apa ya? Tuhan nggak punya raga seperti itu. Tuhan itu tidak tersusun dari sesuatu hal-hal seperti itu, dan Tuhan itu tidak punya jisim yang jelas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi setiap yang membutuhkan sesuatu itu berarti lemah. Itu. Manusia juga begitu kan? Manusia yang butuh kehadiran manusia yang lain itu berarti dia manusia yang lemah. Itu. Makanya salah satu hal yang dianjurkan itu ya ghinan nafas namanya. Ghinan nafas itu merasa cukup dengan diri sendiri seandainya bisa, ya, tentu saja. Gitu. Meskipun ya manusia itu sudah ditakdir menjadi makhluk sosial yang saling membutuhkan. Gitu. Apalagi orang-orang yang betul-betul butuh dengan
ketergantungannya dengan orang lain sangat tinggi ya. Makanya mungkin orang yang bisa hidup sendiri, orang yang bisa hidup uzab, menjomblo itu mungkin orang yang kuat, kehadirannya tidak membutuhkan sesuatu yang lain gitu. Apalagi jomblo fisabilillah, orang-orang yang jomblo karena tidak mau pacaran misalnya, terus pasti lebih kuat dibanding orang-orang yang lemah tanpa kehadiran yang lain. Sekarang pertanyaan nomor 41 terkait dengan hidayah dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang anir rasikhina fil ilmi, orang yang sangat mengakar secara keilmuan. Orang-orang yang rasikh fil ilmi itu doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu. Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang yang rasikhina fil ilmi ini dibelokkan hatinya oleh Allah. Apakah karena ada suatu dosa yang mereka lakukan, sampai kemudian mereka belok hatinya dan masuk neraka? Kemudian jawaban beliau bahwa doanya orang-orang pilihan, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu maknanya bukan berarti Allah itu membelokkan hati mereka, tetapi mereka itu meminta kepada Allah agar supaya tidak agar supaya diistiqomahkan hatinya. Dan karena mereka itu sadar bahwa hidayah itu yang mereka nikmati, yang kita ikut menikmati ya, karena kita kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang beriman, itu bahwa hidayah yang kita nikmati itu sumbernya adalah dari Allah, maka kita harus menyadari betul bahwa Allah pun kapan saja bisa mengambil hidayah itu dalam sekejap ya, karena dosa yang misalnya dilakukan, sedangkan manusia itu tempatnya kesalahan ya, dan tidak ada orang yang merasa aman dari salah kecuali dia yang merasa maksum. Ya. Dan ini kan cerita dari banyak orang ya, yang tentu yang paling masyhur tentu saja adalah kisahnya Bal'am ya, seorang ulama Bani Israel yang muridnya saja puluhan ribu, itu muridnya sudah mencapai ke langit itu. Tapi karena suatu hal kemudian dia berubah ya. Kemudian tentu kisahnya sahabat juga ada yang demikian ya. Kisahnya sahabat yang dulunya sangat miskin gitu, meminta kepada Nabi agar supaya cukup, ternyata setelah kaya raya diminta zakat saja pelitnya luar biasa, sampai kemudian Allah membalikkan hatinya gitu. Makanya kita ini ya tidak boleh sombong, intinya bahwa iman dan kafir itu ya dari Allah gitu. Kalau kita beriman, kita tidak boleh sombong, juga tidak boleh membenci orang-orang yang kafir. Kita membenci kekafiran tetapi tidak membenci orang-orang yang kafir, karena orang kafir itu juga dari Allah gitu. Dulu sering diulang-ulang ini oleh Mbah Mun. Saya ingat Kiai Maimun Zubair itu, Mbah Mun tuh ingat-ingat, kamu iman tuh juga dari Allah, orang itu bisa kafir juga dari Allah gitu. Makanya tidak usah benci sama orang kafir gitu. Bahkan namanya orang berdakwah itu harus dengan cinta ya. Benci kekafiran itu harus, tetapi membenci orang kafir itu tidak boleh. Dan kita tidak boleh sombong. Imam Ghazali kan ngajari, kalau kita lihat anak kecil, kita harus berpikir, oh anak itu anak kecil, dosanya masih sedikit itu. Kalau kita melihat orang tua, kita harus berpikir, oh itu orang sudah sepuh, perjalanan hidupnya sudah panjang, amalnya sudah banyak gitu. Kalau kita lihat orang kafir, oh ya dia sekarang hari ini kafir, tapi siapa tahu Allah suatu hari nanti memberi dia hidayah. Sedangkan saya orang beriman,
tetapi belum tentu iman saya ini sampai akhir hayat. Itu Imam Ghazali ngajari seperti itu. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Maksudnya ngelihat anak kecil, kamu ini apa? Baru anak masih bau kencur misalnya kayak gitu ya. Kalau lihat orang tua misalnya, wah orang tua dosanya, nggak tobat-tobat gitu, dosanya udah banyak, udah bau tanah, gitu kan? Itu harus ditujukan kepada diri sendiri. Kalau orang lain ya jangan gitu. Gitu. Baik, kemudian berikutnya adalah pertanyaan nomor 42. Perbedaan antara was-was dan keraguan dalam akidah. Ada seorang yang curhat ya, cerita. Saya itu adalah seorang muslimah beriman dengan imannya orang awam yang dasarnya adalah dalil-dalil umum ya. Kemudian suatu kali saya itu tiba-tiba dihantui keraguan yang luar biasa. Itu bener nggak sih kita kira Allah itu ada? Bener nggak kira-kira Muhammad itu nabi? Itu ada di hati, itu sangat mengganggu gitu. Dan saya itu tidak mampu menolak itu semua. Saya merasa apakah saya ini sampai merasa tidak menemukan dalil-dalil kebenaran Islam, kata dia. Di saat-saat seperti itu kemudian sampai akhirnya kemudian saya kembali yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan Al-Qur'an itu adalah kitab suci. Saya itu sudah nikah, ana mutazawwij. Saya sudah menjadi istri, sudah bersuami, dan saya mulai ragu apakah saya ini sudah murtad dan perlu mengulangi pernikahan saya kembali. Kemudian jawaban beliau, al-wasawis allati tatasarrafu ila fikril insan fi masailil aqidah la tadurru fi dini. Jadi was-was dalam hal yang menghantui pemikiran manusia dalam persoalan-persoalan akidah itu tidak membahayakan. Itu kata beliau. Selama di dalam hatinya itu dia menolak. Setiap datang keraguan itu dia tolak. Allah itu ada apa enggak? Kok ada Tuhan tidak kelihatan misalnya. Langsung ditolak sama hatinya dia. Itu enggak ada masalah. Dan dia terus mencari dalil-dalil agar supaya keluar dari keraguan itu. Itu yang namanya was-was. Kalau ragu itu dia menerima keraguan-keraguan itu dan kemudian membenarkan keraguan-keraguannya. Itulah yang membahayakan akidah. Jadi itu bedanya was-was dengan syak, gitu, dengan keraguan. Kemudian kalau was-was itu tidak membahayakan intinya. Selama seseorang itu dihantui oleh pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi dia berusaha keluar dari persoalan tersebut, maka itu tidak membahayakan. Tetapi kalau didiamkan dan dia membenarkan keraguannya, itulah yang berbahaya. Baik, sekarang pertanyaan nomor 43. Ini agak panjang pertanyaannya. Dan menunjukkan bagaimana orang ini adalah orang yang baru keluar dari sebuah lingkungan yang mayoritas Muslim, kemudian dia keluar, karena dulunya dia cerita di dalam latar belakang pertanyaannya ini, dia agak panjang pertanyaannya. Jadi dia itu mungkin tadinya berada di dalam komunitas yang mayoritas Muslim, yang mungkin tidak banyak terganggu oleh berbagai macam pertanyaan. Tetapi ketika dia mulai keluar dari lingkungannya, dari komunitasnya, kemudian dia menjumpai fenomena yang bermacam-macam, dia mulai berpikir tentang banyak hal. Gitu. Jadi kata penanya ini begini, saya sudah merenung terkait dengan banyak hal, banyak pertanyaan-pertanyaan yang melintas di dalam pikiran saya. Ini saya sampaikan pertanyaan tersebut. Saya yakin pertanyaan ini bakal menyita banyak waktu, kata beliau. Dan saya menuliskan ini melalui email. Sebenarnya saya nggak nyaman menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini lewat email.
Tetapi saya nggak tahu harus gimana menyampaikannya lagi karena pertanyaan ini sudah sangat mengganggu saya dan saya ini dihantui pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena saya bepergian ke banyak negara dan saya bercampur dengan atau bergaul dengan banyak komunitas yang bermacam-macam dan agama yang bermacam-macam. Pertanyaan pertama adalah apa hukum seorang anak yang lahir di negeri barat, di ujung dunia, dan tidak pernah mendengar Islam sama sekali? Kalaupun mendengar tentang Islam, maka dia mendengar tentang Islam yang negatif. Misalnya bahwa Islam itu teroris, Islam itu identik dengan kemiskinan, Islam itu identik dengan keterbelakangan, dan yang negatif-negatif tentang Islam. Itu pertanyaan yang pertama. Gimana hukum anak itu? Kan jelas dia nggak ngerti soal Islam, dia tidak mendengar soal Islam karena lahir di ujung paling barat, misalnya di Samudra Atlantik, atau nggak usah jauh-jauh lah di perkampungan di Amerika misalnya, atau di perkampungan di Eropa. Itu hukumnya gimana nantinya gitu. Anak ini kan tidak pernah tahu tentang Islam itu seperti apa. Kalaupun tahu tentang Islam, di Irak misalnya ada teroris agamanya Islam gitu, misalnya seperti itu. Atau di Bangladesh, oh iya ada Islam itu kumuh kayak gitu. Misalnya terbelakang seperti itu. Yang kedua, seandainya saya dilahirkan atau Anda dilahirkan di sebuah tempat yang terpencil dan saya dilahirkan di tengah dari orang tua yang Kristen atau dari orang tua yang Yahudi, di tengah komunitas keluarga yang sangat taat terhadap Kristen atau di tengah sebuah komunitas keluarga yang taat Yahudi. Itu agama itu di lingkungan keluarga saya atau Anda itu sudah sangat mengakar. Itu lalu kira-kira apa suatu hal yang membuat saya harus berpikir bahwa saya harus berpindah agama itu? Ini kan agama yang sudah diwariskan, gitu. Agama yang sudah diwariskan oleh orang tua saya, kakek-kakek saya, dan mereka semua berpegang teguh pada agama-agama itu. Kira-kira apa faktor yang mungkin mendorong saya atau Anda kalau seandainya dilahirkan di tengah-tengah lingkungan seperti itu untuk mengubah, untuk berpikir tentang agama lain? Andainya pun ya, saya atau Anda itu berpikir untuk berpindah agama dan itu kemungkinannya sulit, gitu. Gimana caranya gitu? Saya kira-kira apa yang membuat saya memilih Islam itu kira-kira apa? Menariknya apa Islam bagi orang yang hidup di perkampungan di Eropa misalnya, atau di Amerika atau di Afrika misalnya? Apakah misalnya kenapa? Bukan tidak mungkin gitu. Anda atau saya itu memilih agama Buddha yang jelas terlihat bahwa mereka itu memegang kehormatan, memegang amanah, ifah misalnya, ya, mengajarkan nilai kasih sayang. Itu. Apakah memang seharusnya hidup saya itu sepanjang perjalanan hidup itu untuk mencari agama yang benar? Apakah memang harus seperti itu? Bagaimana kalau seandainya saya itu beragama Buddha misalnya? Itu dengan orang dengan kasus seperti itu hukumnya seperti apa? Pertanyaan ketiga, seandainya saya dilahirkan, saya ini kan dilahirkan Muslim, kata penanya, ya. Sama sebagaimana orang lain dilahirkan Kristen atau Yahudi. Apakah saya itu yang sudah Muslim seperti ini, gitu? Apakah saya yang sudah Muslim ini juga harus tetap berpikir terkait dengan kebenaran agama saya? Jangan-jangan saya Islam ini karena hanya orang tua saya Islam. Apakah tetap saya harus kritis terhadap agama saya seperti itu? Pertanyaan yang keempat, ya, jadi banyak ini pertanyaannya, panjang. Terkait dengan iblis, diusirnya iblis dari surga. Saya sulit memahami iblis itu sampai keluar dari surga.
Iblis itu kan pimpinannya para malaikat. Iblis itu sudah pernah melihat bagaimana nikmatnya surga. Yang tentu tidak terbayangkan nikmatnya seperti apa. Iblis juga sudah melihat bagaimana kejamnya neraka. Dan bahwa iblis tahu bahwa neraka itu kekal. Sebuah kalimat, kekal itu adalah sebuah kalimat yang butuh pemikiran yang panjang. Bagaimana seorang bisa berada di neraka selama-lamanya. Itu. Selama-lamanya itu kan kalimat yang tidak ada ujungnya. Kalau 10 tahun, 15 tahun, mungkin masih masuk akal lah. Orang mau menerima hukuman seperti itu. Tapi kalau selama-lamanya kan tidak ada harapan lagi. Gitu. Sudah tidak ada akhir. Gitu. Lalu, iblis sebagai pimpinan malaikat yang sudah tahu gimana keadaan surga dan gimana keadaan neraka. Bagaimana mungkin dia tetap meneruskan dosanya itu, padahal dia yakin bahwa ketika dia melakukan dosa tersebut, dia akan berada di neraka selama-lamanya. Apakah sebuah dosa itu setimpal? Itu. Iblis kan keinginannya hanya menggoda manusia. Apakah keinginan menggoda manusia itu setimpal dengan resiko yang akan dia terima, bahwa dia akan di neraka selama-lamanya? Itu. Lalu, kita saja ya, yang belum pernah melihat surga maupun belum pernah melihat neraka, itu nggak mau menempuh resiko seperti itu. Bagaimana dengan yang pernah melihat? Itu. Pertanyaan yang kelima. Itu. Ketika saya berpikir-pikir tentang kalimat neraka itu kekal selama-lamanya, gitu, itu saya selalu berpikir kejahatan terburuk apapun di dunia itu pasti ada masa hukumannya. Katakan membunuh seseorang hukumannya mungkin 20 tahun penjara. Atau mencuri misalnya hukumannya berapa tahun penjara. Atau berapa ratus tahun lah maksimal hukuman. Tetapi ada hitungan waktunya. Tetapi bagaimana mungkin Allah yang maha welas asih, yang menciptakan kasih sayang, itu tega gitu, memasukkan seseorang ke dalam neraka yang tanpa ujung. Gitu. Apakah mungkin ada kalimat atau ada penjelasan soal bagaimana ujung daripada neraka ini? Gitu. Pertanyaan yang keenam, maklum ya, dia ini mungkin udah lahir di komunitas Muslim, keluar kemudian di tengah pergumulan dengan orang-orang luar, dia kemudian banyak dituntut berpikir banyak hal ya. Yang keenam, kadang-kadang kita yang Islam sejak lahir itu kan nggak bisa berpikir seperti itu ya, kritis, nggak bisa kritis itu ya, pokoknya terima-terima saja gitu. Yang keenam itu saya sejak bertahun-tahun yang lalu sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan ini, kata dia. Dan bahkan saya pernah melihat, maksudnya pertanyaan ke-6 ini ya, saya pernah melihat sebuah tayangan di televisi barat bahwa apa bedanya antara dakwah dan kristenisasi atau misionaris. Misionaris dan dakwah itu bedanya apa? Kenapa kalau yang muslim itu boleh dakwah, tetapi kalau kristenisasi atau misionaris itu dia halang-halangi? Itu kenapa? Itu kan nggak adil, kata dia. Dia halang-halangi di banyak negara Islam dan di negara-negara Arab, ya termasuk di Indonesia ya. Kalau kristenisasi kan ribut, jadi isu pasti. Tapi kalau dakwah kok biasa-biasa saja gitu. Kenapa tidak dibiarkan aja, toh nanti manusia akan memilih. Apakah karena kristenisasi itu menggunakan Indomie misalnya? Biasanya kan kristenisasi di banyak tempat tuh kan misalnya ngasih Indomie, ngasih gula teh kayak gitu ya. Apakah karena itu gitu, sehingga dihalang-halangi? Saya tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan saya ini butuh jawaban yang panjang dan butuh penjelasan yang memuaskan gitu.
Semoga surat saya ini sampai kepada Anda, kata penanya. Baik, sekarang kita membaca jawabannya. Yang pertama, pertanyaan soal kasus orang yang tidak pernah mendengar Islam. Kata beliau begini, manusia yang tidak pernah mengerti apa itu Islam, atau dia mendengar tentang Islam, tetapi tidak sebagaimana hakikatnya, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang mukallaf, dan nanti pada hari kiamat tidak akan disiksa. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Saya tidak akan menyiksa saya tidak akan menyiksa sampai mengutus seorang rasul. Jadi clear ya. Yang pertama, kalau memang tidak pernah tahu tentang Islam itu apa, ya tidak disiksa nanti pada hari kiamat. Yang kedua, orang-orang Eropa maupun Amerika itu ya terkait dengan agama dia tetap harus berpikir bagaimana agama yang benar itu. Mereka akan dibekali oleh Allah menggunakan akal. Akal itu yang harus mereka gunakan untuk menimbang-nimbang dan mencermati agama mana yang condong kepada kebenaran. Dan lingkungan atau komunitas mereka tidak bisa menghalangi akalnya itu untuk berpikir. Nyatanya kan memang begitu ya. Di pelosok-pelosok Eropa, Amerika juga banyak yang menjadi mu'alaf karena karena dihadiahi terjemahan Al-Quran atau karena kasus-kasus tertentu lah. Kadang-kadang hidayah itu kan datang dari sebuah hal-hal yang sepele. Saya pernah lihat ada seorang mu'alaf bule dari Amerika itu yang masuk Islamnya hanya karena melihat cara kencing di dalam Islam. Itu kan sepele banget bagi kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam. Tetapi bagi orang itu, ya, di Barat itu kan kencing itu selalu berdiri. Tapi gimana ini ada agama kok begitu bagus sekali mengajarkan kencing dengan duduk gitu. Begitu sopannya, begitu sehatnya. Gitu. Dan karena itu dia tertarik dengan Islam dan akhirnya masuk Islam gitu. Nah, kayak gitu. Yang ketiga, apakah kita yang sudah Islam itu juga dituntut berpikir kritis? Oh iya, jelas gitu. Kita ini tidak boleh menjadikan atau menganggap agama ini atau beragama hanya sebagai warisan, tetapi kita juga harus berpikir terkait dalil-dalil kebenaran Islam. Sehingga apa? Sehingga kita itu bertambah yakin dan bertambah tenang ketika kita memeluk Islam. Karena kalau orang berislam itu tidak mengerti dalil-dalil kebenaran Islam, ya dia hanya taklid, hanya Islam turunan saja, dan berislam secara turunan itu Islamnya batal. Yang keempat, soal iblis. Kesombongan dan kepongahan itu memang menjadikan seseorang tersebut itu kehilangan pertimbangan yang benar. Seperti kita kan di lingkungan kita juga ada ya. Orang-orang yang sombong itu biasanya kehilangan rasionalitas. Karena orang sombong tidak terkendali tindakannya. Kita saja di dunia, meskipun dia tahu resikonya. Misalnya orang sombong sampai membunuh orang lain, itu kan dia tahu resikonya. Mungkin dia akan dikeroyok atau dia tahu resikonya. Tetapi toh itu menghalangi, kesombongan itu menghalangi kemampuan dia berpikir. Seperti itu. Dan ketika Allah itu sudah murka terhadap orang-orang yang sombong, maka Allah akan menutup suara akalnya itu. Sebagaimana dalam firman-Nya disampaikan, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Selain iblis itu juga ada kan kisahnya Van der Plas dulu. Van der Plas itu seorang yang sangat alim, hafal Quran dan seterusnya. Atau guru-gurunya alim, hafal Quran, belajar di Mekah puluhan tahun melebihi kita, bahkan yang santri ya, karena seluruh gurunya itu di Mekah saja 30 tahun belajar di Mekah di Masjidil Haram, menyamar menjadi namanya Abdul Ghaffar.
Itu sunuk gurgunya, ia tidak pernah beriman. Gitu. Ketika ditanya oleh Kiai Hasyim Asy'ari, kenapa Anda mengetahui kebenaran Islam lebih alim daripada saya, kenapa Anda tidak mau Islam? Jawaban dia, Kiai Hasyim, bukannya Anda tahu di Al-Quran itu ada ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syahwatu wa lahum adzabun alim. Jadi hatinya itu sudah tertutup. Kalau hatinya sudah tertutup, ada kebenaran apapun yang dia tahu, kebenaran itu tidak akan masuk ke dalam hati. Itu jawaban sunuk gurgunya. Yang kelima, kenapa orang-orang kafir itu disiksa selama-lamanya? Padahal dosanya mungkin kan hanya hidupnya di dunia ya, 60 tahun, lama-lamanya 100 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena jawaban beliau, karena Allah tahu bahwa seandainya dia diberi umur 1000 tahun, 2000 tahun, 100.000 tahun pun dia akan tetap pada kekafirannya. Sebagaimana orang mukmin yang mungkin amalnya hanya 30 tahun, 40 tahun, tapi diganjar di surga yang selama-lamanya, itu juga karena Allah tahu bahwa seandainya diberi umur 1 juta tahun pun dia akan tetap beriman. Itu seperti itu. Jadi dari azamnya itu. Yang keenam, Islam tidak pernah menghalang-halangi orang Kristen maupun Yahudi untuk menyebarkan agamanya. Silahkan saja, Kristenisasi silahkan, misionaris silahkan. Syaratnya satu, jangan black campaign, jangan menghina agama Islam. Sebagaimana juga dakwah tentang Islam juga tidak boleh mengolok-olok agama lain. Yaitu karena berpegang pada kaidah ala la yufattinanna nasraniyun an nasraniyatihi wa la yahudiyun an yahudiyatihi. Tidak boleh diserang orang Nasrani itu karena kenasraniannya dan orang Yahudi itu karena keyahudiannya. Dan banyak kisah-kisah seperti itu di kalangan para ulama. Nabi itu kan nggak pernah main kekerasan, ya Nabi juga berdebat. Silakan aja. Kita bertarung wacana di publik, sportif ya. Tidak pernah menjegal lawannya gitu. Oke. Kemudian soal ke-44. Nah, ada pertanyaan bahwa saya juga yakin bahwa manusia itu punya pilihan. Punya pilihan untuk menentukan baik dan buruk itu. Dan Allah sudah menciptakan akal dan seterusnya. Tetapi kenapa Allah memberi akal yang sama kepada semua manusia, tetapi ada yang memilih kafir dan ada yang memilih beriman? Kira-kira apa faktor internal yang membuat seseorang itu memilih iman dan memilih kafir? Jawaban beliau bahwa orang kafir itu dan yang lainnya itu tetap mempunyai akal. Nah, akal ini adalah yang memberikan pertimbangan kepada seseorang untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Tetapi akal itu tidak sampai pada menentukan sesuatu. Akal itu hanya memberi pertimbangan-pertimbangan. Tetapi yang menentukan atau ikhtiarnya atau pilihannya itu ya ada di manusia yang bersangkutan. Itu. Dan manusia dalam hal ini merdeka. Artinya tidak ada paksaan, termasuk termasuk ya manusia itu bisa menentukan sendiri. Allah sudah memberinya pilihan. Gitu. Dia sendiri yang menentukan. Dan tidak ada orang yang bisa menikmati iman kecuali orang yang memang diridhoi oleh Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nomor 45. Mauqifuna minal hadis an umurin mustaqbaliyah. Terkait dengan hadis-hadis yang futuristik, hadis-hadis masa depan. Kan banyak hadis-hadis itu yang berbicara tentang masa yang akan datang. Suatu saat nanti akan terjadi begini, dan seterusnya. Jadi ada pertanyaan dari penanya, dia bilang begini, saya melihat ada kerusuhan di negeri kita, di Syria maksudnya, ya penanyanya ini, bahwa karena ada keributan, pembunuhan dan lain sebagainya, saya banyak pembicaraan bahwa ini sudah menjelang keluarnya Mahdi, Imam Mahdi, dan ini sudah menjelang hari kiamat. Saya berdebat
dengan teman-teman saya terkait hal ini, kata penanyanya. Kemudian kita ini harus bersikap seperti apa dalam kondisi seperti ini. Kemudian kata beliau, kewajiban kita, kata beliau, adalah memperbaiki keadaan sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Bukan kewajiban kita untuk sibuk memikirkan hal-hal yang akan datang. Misalnya kapan keluarnya Al-Mahdi, itu kan kita nggak bisa memaksa atau nggak bisa berupaya caranya gimana supaya Imam Mahdi ini cepat keluar, itu kan kita nggak bisa. Gitu. Dan ini yang banyak kesalahan yang banyak dilakukan oleh para orang-orang yang mengatakan Ustadz akhir zaman. Ustadz akhir zaman sekarang banyak, suatu saat akhir zaman cerita banyak hal-hal soal akhir zaman, dan mereka banyak yang melewati batas dalam tanda kutip karena tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis, dan padahal persoalan-persoalan akhir zaman itu sangat terbatas sebetulnya. Hadis yang bercerita tentang persoalan akhir zaman itu sangat-sangat terbatas, sedikit sekali gitu. Dan tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan kapan terjadinya kiamat. Itu nggak ada. Apakah tahun 2012, dulu kan katanya tahun 2012 kiamat. Apakah tahun 2021 misalnya, apakah tahun sekarang ada yang mengatakan 2050 lah, macam-macam lah. Orang selalu. Padahal di dalam hadis tidak pernah ada hadis mengatakan secara pasti kapan terjadinya kiamat, itu nggak ada. Infonya terbatas soal materi-materi akhir zaman itu. Kebanyakan Israiliyat. Israiliyat itu apa? Israiliyat itu adalah materi-materi yang bersumber dari orang-orang Bani Israel. Karena jadi gini, orang-orang yang masuk Islam itu kan macam-macam latar belakangnya. Termasuk para pemuka agama, mantan-mantan pemuka agama Yahudi, Nasrani itu kan juga banyak yang masuk Islam, kayak seperti Wahab bin Munabbih, ya, Ka'bul Akhbar, Abdullah bin Salam, itu adalah mantan-mantan Yahudi, mantan yang masuk Islam. Nah, setelah mereka masuk Islam, mereka masih membawa ini materi-materi dari agama lama mereka. Itu yang disebut Israiliyat. Nah, cerita-cerita akhir zaman itu banyak dari Israiliyat. Dan banyak madorotnya. Orang-orang yang kajian-kajian akhir zaman, ustadz-ustadz akhir zaman itu banyak madorotnya. Di Sumatera Barat itu ada yang habis ikut kajian akhir zaman terus gantung diri karena begitu takutnya, mengerikan kisah-kisah yang diceritakan. Padahal akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman itu tidak ada satupun yang nadanya itu amar atau insya. Semuanya itu khobar. Jadi soalnya hanya cerita saja, cerita. Tidak ada yang bersifat perintah. Apakah kamu harus datang ke sini untuk menjemput Imam Mahdi? Itu nggak ada perintah seperti itu. Paling ceritanya ya suatu saat Nabi Isa akan turun. Tapi apakah kita disuruh misalnya berdoa agar supaya Nabi Isa cepat turun, itu kan nggak ada perintahnya. Apalagi sampai yang lain-lain lah. Karena sampai ada kelompok-kelompok itu, ada komunitas itu namanya komunitas Ahlul Halli wal Aqdi. Itu berkembang itu di Sumatera Selatan, di Palembang itu. Saya pernah ketemu beberapa orangnya. Itu adalah komunitas yang menurut mereka dipersiapkan untuk menjemput Imam Mahdi. Padahal ini nggak ada perintahnya dalam hadis. Karena hadis akhir zaman itu nggak ada yang redaksinya itu perintah, amar atau insya, itu nggak ada. Semuanya khobar, hanya sebatas cerita yang tidak mengandung perintah apapun, apakah sunnah wajib, nggak ada. Nah, kemudian berikutnya soal ad-du'a wal qadar. Hubungan antara doa dan takdir itu seperti apa sebetulnya? Gitu. Apakah benar bahwa doa itu bisa menolak takdir? Gitu. Jawaban beliau begini. Suatu hal yang sudah harus diketahui oleh semua orang Islam bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, baik perbuatan manusia atau hal yang lainnya, itu semuanya adalah masuk dalam qada dan qadarnya Allah. Ya. Kita tahu semua ya, bahwa semua yang terjadi di alam ini sampai daun yang jatuh, angin yang berhembus, itu semuanya adalah qada dan qadarnya Allah. Kemudian seandainya manusia itu sakit, itu ya
masuk dalam qadha-nya Allah. Dan ketika dia berdoa, itu juga termasuk dalam qadha-nya Allah. Jadi begini, misalnya seseorang sakit, apakah takdir sakitnya itu dia bisa ditolak dengan doa? Itu jawaban beliau, penjelasannya tidak seperti itu. Tetapi sakit itu ya takdirnya Allah. Ketika orang tersebut berdoa, itu juga takdirnya Allah. Yang disebut, jadi paham ya sampai di sini ya, bahwa bukan berarti doa itu menolak takdir, itu. Tetapi ketika seseorang itu sakit misalnya, kemudian itu sakitnya itu adalah takdir, berdoanya kesembuhan itu juga takdir, gitu. Jadi nggak berbenturan, nggak saling menolak. Qadha itu apa sih? Kalau menurut penjelasan beliau, qadha itu adalah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi di alam ini. Itu qadha. Kalau qadar itu apa? Qadar itu adalah terjadinya pengetahuan Allah tersebut. Paling enak ini penjelasan paling enak dari beliau tentang qadha dan qadar. Qadha itu adalah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Qadar itu adalah terjadinya sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, ini curhat banget ya, dari seseorang yang masih hidup menyendiri. Saya bingung kalau orang mengatakan bahwa jodoh itu sudah tertulis, kata penanyanya ini. Katanya mati, kemudian rezeki, jodoh itu semuanya sudah tertulis. Gitu. Sedangkan saya diceritain oleh banyak orang seperti itu katanya. Oh, jodoh itu sudah tertulis. Tapi saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa carilah orang yang agamanya baik. Gitu. Nah, bagaimana gitu? Menggabungkan antara keduanya ini. Itu. Ada lagi orang yang mengatakan kepada saya, udah nggak usah capek-capek nyari jodoh gitu, nggak usah nyari-nyari, nggak usah berdoa gitu, karena kamu itu ya tidak akan mendapatkan seseorang kecuali yang sudah ditulis untukmu gitu, sebelum kamu lahir gitu. Kadang-kadang ucapan orang yang seperti itu menjadikan hidup saya seperti tidak ada artinya gitu, kata dia. Kok saya rasanya hanya harus pasif gitu saja gitu, tidak dituntut untuk berusaha. Mohon penjelasan, kata dia. Jawaban beliau bahwa siapa yang mengatakan bahwa hanya jodoh yang sudah tertulis? Rezeki itu ya sudah tertulis, kesuksesan Anda dalam belajar itu ya sudah tertulis, dan seterusnya. Anda berjualan, berdagang, kemudian untung, mendapatkan keuntungan, itu juga sudah tertulis. Seandainya rugi, itu juga sudah tertulis. Diam Anda, gerak Anda, itu semuanya sudah tertulis. Jadi bukan hanya jodoh, semua hal itu ya sudah tertulis. Karena semua yang terjadi di alam ini, sekali lagi, itu berdasarkan qadha dan qadarnya Allah. Nah, tetapi apakah ketika sesuatu hal yang terjadi di alam ini semuanya sudah tertulis itu kemudian kita tidak boleh bergerak, kita nggak boleh belajar karena sudah tertulis, kita ini nantinya pinter atau bodoh itu sudah tertulis. Apakah itu berarti kita nggak boleh berusaha, bekerja, karena Allah sudah menulis kita ini bakal kaya atau bakal miskin? Gitu. Apakah kita ini juga harus pasrah kalau sakit misalnya, karena kita ini sudah tertulis ajalnya sekian misalnya. Kita nggak boleh makan ketika kita lapar karena sudah tertulis. Kan nggak seperti itu. Begitu juga perempuan yang tidak kunjung mendapatkan jodoh. Apakah itu berarti dia nggak boleh nyari-nyari hanya karena alasan bahwa jodohnya sudah tertulis? Bukan seperti itu gitu. Allah yang menentukan qadha qadar, Allah juga yang mengatakan bahwa kita ini harus menjalani ikhtiar gitu. Dan kita ini harus menjalani sebuah proses menuju apa yang kita tuju, menuju apa yang kita cita-citakan.
Apakah ya tadi penjelasan beliau kan sudah sangat memahamkan ya. Apakah ketika kita dikatakan bahwa rezeki kita sudah tertulis terus kita nggak boleh bekerja? Itu kan enggak. Itu ketika orang mengatakan bahwa jodohnya sudah tertulis itu terus kemudian nggak boleh mencari jodohnya, kan enggak. Allah yang menentukan jodoh itu siapa. Allah juga yang memerintahkan untuk berikhtiar mencari jodoh, mencari pekerjaan, belajar untuk supaya pintar, itu juga Allah. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian itu juga kontekstual dengan sekarang. Banyak orang mengatakan, udah gak usah takut corona. Kalau mati ya mati. Gitu. Kalau umurnya masih panjang ya panjang. Kan berpikirnya tidak konyol seperti itu. Iya, Allah yang menentukan ajal, kapan kita akan mati dan kapan kita akan terus hidup. Tapi Allah juga yang menyuruh kita untuk menjaga kesehatan. Allah juga yang menyuruh kita tidak boleh menjatuhkan diri ke dalam sebuah bahaya. Itu kan Allah juga. Itu. Jadi jangan konyol berpikirnya. Udah kalau mati ya mati. Enggak seperti itu. Gitu. Allah juga yang menentukan kapan kita akan mati. Allah juga yang menyuruh kita untuk berikhtiar supaya kita sehat. Itu seperti itu. Oke. Sekarang pertanyaan ke-51. Boleh nggak sih dalam persoalan akidah kita menggunakan hadis ahad? Itu. Karena banyak orang yang mengatakan, oh kalau dalam persoalan hukum boleh hadis ahad, tetapi kalau dalam persoalan akidah itu tidak boleh. Gitu. Jawaban beliau, menggunakan hadis ahad di dalam persoalan akidah itu boleh. Sahih itu. Walam yaqul ahadun annahu ihtijajun batil. Tidak ada ulama satupun yang mengatakan bahwa menggunakan hadis ahad dalam persoalan akidah itu batal. Nggak ada. Itu. Hanya saja perbedaannya begini. Kalau yang qat'iyus subut, qat'iyud dilalah, itu semua harus meyakini, harus percaya itu. Tetapi kalau hal-hal yang sumbernya adalah hadis ahad, itu sifatnya adalah zonniyud dilalah atau zonniyus subut. Zonniyus subut. Karena itu seorang muslim yang tidak meyakini sesuatu yang sumbernya itu zonniyus subut, itu dia tidak bisa dihukumi kafir. Adapun dalam persoalan fikih, maka penggunaan hadis ahad itu mengikat. Ya. Kalau dalam persoalan akidah kan tidak. Ya. Jadi boleh atau tidak menggunakan hadis ahad dalam persoalan akidah? Boleh. Gitu. Tetapi apakah semua muslim harus mengikuti? Tidak. Gitu. Tapi kalau dalam persoalan hukum itu mengikat. Semua harus ikut. Gitu. Oke. Terakhir ini, karena sudah jam 9. Terakhir saya itu ingin, kebetulan di sini ada pertanyaan yang juga menjawab pertanyaan di minggu yang lalu. Minggu yang lalu kan ada yang menyampaikan pertanyaan soal orang tua Nabi. Orang tuanya Nabi itu di neraka atau tidak? Karena penanya juga kemarin menyertakan sebuah hadisnya ya, hadis bahwa orang tua Anda dan orang tua saya itu di neraka. Ini persoalan ke-55. Ya. Nanti saya loncat sedikit. Nanti minggu depan kita baca 52. Tapi ini saya bacakan nomor 55 dulu. Karena ada konteksnya dengan pertanyaan minggu lalu. Jadi ada penanya yang mengatakan, saya ingin bertanya soal orang tua Nabi. Apakah memang benar di neraka? Apakah memang benar keduanya tidak beriman? Bagaimana pendapat Anda? Jawaban beliau ini khas ulama salaf. Dia mengatakan begini, pendapat saya menyerahkan persoalan ini kepada Allah. Apakah orang tua Nabi itu di surga atau di neraka, saya serahkan persoalan itu kepada Allah.
Apalagi Allah itu tidak pernah memerintahkan Anda maupun saya untuk membahas persoalan ini. Begitu juga Anda tidak akan dihisab atau disiksa karena tidak tahu nasib orang tua Nabi pada hari kiamat. Jadi intinya ya udah kita serahkan kepada Allah. Ini kan persoalan yang kita juga tidak dimintai pertanggungjawaban soal apakah orang tua Nabi itu di surga atau di neraka. Tetapi kata beliau, husnuzon kepada kedua orang tua Nabi, artinya kita meyakini orang tua Nabi itu di surga, husnuzon kepada kedua orang tuanya Nabi dan kepada Allah itu aula, itu lebih utama daripada kita meyakini bahwa orang tua Nabi itu di neraka. Gitu jawaban beliau. Sekian ya. Tetapi ini itu jawaban khas ulama salaf yang tidak ingin nambah-nambahi kecuali apa yang tertulis di Al-Quran dan ditulis di dalam hadis dalam persoalan yang gaib ya. Tapi saya menambahkan begini, sebetulnya berdasarkan bacaan-bacaan yang ada, ulama itu terbagi dua. Kalau melihat teksnya hadis, itu kan Nabi mengatakan memang abi wa abuka finnar itu. Jadi begini konteksnya itu, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Lalu kemudian laki-laki ini bertanya, orang tua saya di mana gitu. Kemudian dijawab oleh Nabi, orang tuamu di neraka. Laki-laki ini kemudian bersedih, nangis dan pergi itu. Setelah berjalan oleh Nabi dipanggil lagi, sini. Tenang saja, tenang. Bukan hanya orang tua Anda dan orang tua saya itu di neraka. Itu. Kalau melihat teksnya hadis, ini memang orang tua Nabi itu memang teksnya hadis tersebut, orang tuanya Nabi itu memang di neraka. Ini penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Karena memang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan begitu. Nabi itu maksudnya apa? Mengatakan seperti itu. Ini itu tasliyah sebetulnya. Tasliyah itu dalam bahasa Indonesia menghibur supaya laki-laki ini tidak terlalu sedih. Maka Nabi itu menghibur bahwa yang di neraka itu bukan hanya orang tua kamu, orang tua saya juga di neraka. Udah sama-sama gitu. Seperti itu. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Tetapi Imam Suyuti mengatakan berbeda. Imam Suyuti mengatakan bahwa hadis yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi di neraka itu sudah mansuh, sudah dinasah oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa pada saat haji wada, Nabi itu berdoa kepada Allah agar supaya orang tuanya itu dihidupkan kembali. Dan Allah mengijabahi doanya Nabi itu. Orang tuanya Nabi ini dihidupkan kembali pada saat Nabi itu haji wada, 2 bulan sebelum Nabi wafat. Orang tuanya Nabi ini dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian pada saat itu orang tuanya Nabi itu beriman kepada putranya ini, kepada Nabi Muhammad. Setelah beriman kemudian dikembalikan lagi, diwafatkan kembali. Itu. Jadi kalau menurut Imam Suyuti, orang tuanya Nabi itu meninggal di dalam keadaan iman, gitu, karena sudah dihidupkan kembali. Dan Imam Suyuti memberikan penjelasan ini sangat panjang. Dalam 7 kitabnya Imam Suyuti menjelaskan itu. Jadi panjang sekali penjelasannya. Dan ulama-ulama kebanyakan merekomendasikan supaya kita mengambil pendapatnya Imam Suyuti. Karena itu lebih membahagiakan Nabi, jelas ya. Kan Nabi jelas lebih bahagia kalau orang tuanya di surga. Kita juga begitu. Kita juga mengambil pendapat yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi itu di surga. Masa kita senang orang tuanya Nabi di neraka? Yang itu akan membuat Nabi menjadi susah. Gitu. Ulama juga berbeda pendapat soal yang lain sebetulnya. Soal selain orang tua Nabi. Kalau orang tua Nabi clear ya, orang tuanya Nabi masuk surga menurut hadis-hadis ini. Tetapi bagaimana dengan yang lain yang hidup di zaman fatrah? Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu kan nggak ada Rasul, nggak ada Nabi. Bagaimana orang yang hidup pada kurun tersebut? Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karena manusia ini sudah dibekali akal, maka dia juga dibebani taklif. Gitu. Artinya kalau tidak beriman ya masuk neraka. Tapi ada yang mengatakan orang yang hidup di zaman fatrah itu bukan tidak mukallaf karena tidak ada Rasul. Gitu.
seperti itu. Jadi ulama juga di sini berbeda pendapat, yaitu supaya kita tahulah bahwa Islam itu penjelasannya tidak hanya satu, tetapi ada penjelasan yang bermacam-macam sehingga kita bisa saling menghormati dan kita boleh mengambil ijtihad yang mana, begitu ya, yang menurut kecenderungan pemikiran ini lebih mendekati kepada kebenaran, tetapi kita juga tidak boleh menyalahkan yang lain gitu. Soal orang tua Nabi, sekali lagi ya kita lebih condong kepada yang mengatakan orang tua Nabi ini di surga, gitu ya. Sebagaimana pendapatnya Imam Suyuti. Baik, seperti itu, karena udah jam 9, kita sambung minggu depan, insya Allah Ta'ala. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja ya.